Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluh nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai dengan hari ini Allah masih memberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama mengkaji, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarga, kepada sahabat, dan utamanya kepada kita sekalian yang insya Allah akan selalu dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, meskipun kajiannya berlangsung tidak seperti biasanya, tentu saja akan selalu ada hikmah yang bisa kita petik. Apabila kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah akan bisa kita syukuri, akan bisa kita nikmati. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, teringat kita semuanya pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzaka ahadin illa lil mu'min. In asobathu sarra'u syakar, fakana khairul lahu, wa in asobathu dharra'u sobar, fakana khairul lahu." Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu, karena semua urusan orang mukmin itu penuh dengan kebaikan. Hal ini tidak akan terjadi pada orang lain kecuali orang mukmin saja. Jika mendapat kesenangan, syakar, ia bersyukur, maka hal itu menjadi kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesulitan, sobar, ia bersabar, maka hal itu pun menjadi kebaikan baginya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa di setiap kejadian tidak ada pilihan kecuali kita harus bersyukur dan bersabar. Karena bersyukur itu adalah sesuatu yang baik bagi kita sebagai seorang mukmin, dan bersabar itu juga perkara yang baik bagi kita seorang mukmin. Dan sekali lagi kita tegaskan di sini bahwa hal itu tidak terjadi kecuali kepada mukmin saja. Mudah-mudahan apapun yang menimpa pada kehidupan, pada episode hidup kita ini, kita mampu menghadirkan rasa syukur dan juga rasa bersabar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ketahui bersama bahwa saat ini sedang terjadi pandemi atau wabah yang kemudian terjadi tidak hanya di bangsa Indonesia, tidak hanya di seputaran tempat tinggal kita, akan tetapi wabah itu terjadi hampir di seluruh penjuru dunia.
Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kita kaji, kita bahas bersama-sama apa sikap kita sebagai seorang mukmin agar supaya hal ini tetap menjadikan kita mukmin yang produktif, mukmin yang terus saja memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar kita. Sebab sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu hadis yang kemudian sudah sangat populer di tengah-tengah kita, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi memberikan satu gambaran kepada kita bahwa sebenarnya mukmin yang baik itu adalah bukan mukmin yang pelit, bukan mukmin yang menumpuk hartanya, bukan mukmin yang tidak mau berbagi. Justru yang dijadikan parameter, yang dijadikan standar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengukur mukmin yang terbaik itu adalah sejauh mana kita memberikan manfaat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semuanya diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan kemanfaatan bagi lingkungan terdekat kita, bagi lingkungan jauh kita, dan bagi sesama saudara kita semuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat saya akan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk, surah yang ke-67 ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran yang jelas kepada kita sekali lagi bahwa Allah telah menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kita semuanya, siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Maka saya mengajak khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian yang berbahagia, bulan-bulan kondisi-kondisi saat ini adalah kondisi yang insya Allah akan memberikan kesempatan, akan membuka peluang yang selebar-lebarnya kepada kita untuk kemudian memberikan kemanfaatan, untuk kemudian menunjukkan amal terbaik kita. Jangan sampai kehidupan kita ini nanti di akhirnya hanya akan tertulis di batu nisan kita siapa nama kita, kapan kita lahir, dan kapan kita meninggal. Sungguh Allah Subhanahu wa taala membentangkan bumi ini untuk kita isi dengan amal-amal terbaik kita. Sekali lagi, jangan sampai kita tidak menuliskan di dalam lembar sejarah kita sesuatu yang kemudian bermanfaat, sesuatu yang kemudian memberikan keberkahan bagi diri dan juga kepada sesama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini pandemi berlangsung berbarengan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tentu saja kembali kepada surah Al-Mulk, surah yang ke-67 ayat yang kedua itu. Di bulan yang penuh berkah ini, saya mengajak khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian
Mumpung bulan ini bulan penuh berkah, bulan dilipat gandakannya pahala bagi orang yang kemudian berbuat baik, maka marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, memberikan sedekah berbuka puasa, meringankan beban saudara kita dengan cara menyisihkan sebagian daripada rezeki kita untuk kemudian kita bagi secara jam'iyah, secara bersama-sama. Apalagi alhamdulillahirabbil alamin, organisasi Nasihatul Aisyah adalah satu wadah yang secara kolektif kolegial bisa menjadi sarana bagi kita semuanya untuk lebih menebar manfaat, untuk lebih banyak lagi memberikan peluang bagi kita untuk berbuat baik, untuk bermanfaat kepada sesamanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita renungkan bersama-sama, kita kembali kepada Al-Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 183, berkaitan dengan perintah Allah bagi kita selaku orang yang beriman untuk menjalankan puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jamaah yang berbahagia, kita tahu bersama ayat ini juga sudah sering sekali dibacakan berkali-kali, bahkan sejak sebelum kita akil baligh. Ayat ini sudah sangat populer, ayat yang kemudian memerintahkan kepada kita selaku orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. Yang muara, yang tujuan daripada puasa itu adalah melahirkan kita menjadi insan yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan kita berderma, dengan kita berbagi, dengan kita memberikan manfaat sebanyak-banyaknya di tengah pandemi saat ini akan lebih menyempurnakan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat, mari kita tengok di kanan kiri kita, tetangga terdekat kita. Jangan sampai ada di antara mereka yang kemudian tidak bisa menikmati berbuka puasa, tidak bisa menikmati makanan untuk sahur gitu. Saat ini kondisi ekonomi secara umum sungguh menjadi ujian yang cukup berat bagi kita semuanya. Akan tetapi mari kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita sekalian. Salah satunya dengan berderma sekali lagi, dengan memberikan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk berbagi kepada saudara mukmin kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat saya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 133 dan 134. Yang mudah-mudahan ayat ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi semangat, menjadi motivasi bagi kita untuk beramal baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jamaah yang berbahagia, di dalam
ayat yang ke-134 digambarkan dengan sangat jelas sekali bahwa salah satu ciri daripada orang yang bertakwa, takwa itu adalah derajat, takwa itu adalah posisi yang hari ini sedang kita perjuangkan melalui ibadah saum itu, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Maka kondisi saat ini menjadi ujian bagi kita semuanya yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Baik ketika saat ini kita dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, maka terus saja kita mencoba untuk berbagi, terus saja kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, berbahagialah bahwa Muhammadiyah dan juga Urtum Nasihatul Aisyah misalnya telah membuat program-program yang di mana program-program itu tentu saja bertujuan untuk memberikan kemanfaatan, untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya, kepada semuanya saja untuk memberikan sebagian daripada rizki yang sudah Allah berikan kepada saudara seiman. Oleh karena itu, di bulan yang berkah ini, di bulan suci Ramadan ini, mari kita lebih produktif lagi. Jangan sampai apa yang kita miliki, apa yang Allah titipkan saat ini, karena tentu saja semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi di bulan yang baik ini kita memberikan sebagian yang kita miliki agar supaya kebermanfaatan dan juga keberkahan ada pada harta yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan hari ini sekali lagi kita lihat melalui banyak media cetak, elektronik, dan media sosial, di mana banyak sekali orang-orang yang terkena pemutusan hubungan kerja, yang terpaksa harus dirumahkan karena tempat kerjanya, karena perusahaannya sudah tidak bisa lagi melakukan kegiatan ekonomi produktifnya. Oleh karena itu, mereka-mereka yang nasibnya tidak sebaik dengan kita adalah orang-orang yang layak mendapatkan bantuan, layak mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Terakhir, saya ingin berpesan kepada kita semuanya, mari kita terus saja berbuat baik. Mari kita membawa mati harta kita. Karena harta yang kita nafkahkan di jalan Allah, itulah harta sesungguhnya yang akan menjadi teman, yang akan menjadi pendamping kita hingga yaumul kiamah nanti. Maka mari kita renungkan pada kesempatan yang baik ini, kira-kira apa yang sudah menjadi bekal kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita donasikan, perbuatan baik, tenaga, pikiran, harta, apapun yang sudah kita curahkan, semua itu adalah semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap di bulan si Ramadan ini sesudahnya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang senantiasa rindu berbuat baik, rindu berbagi kepada sesamanya, karena semangat untuk
mengamalkan apa yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan itu, dan sekaligus ini menjadi renungan bagi kita semuanya bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik di antara manusia adalah manusia yang memberikan kebermanfaatan yang lebih kepada sesamanya. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentu saja ada banyak sekali kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.